Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, dalam sebuah percakapan santai, seorang teman bertanya pada saya, "Romo, apakah dalam agama Katolik ada makanan atau minuman yang dianggap haram dan menajiskan?" Lalu dengan sedikit berkelakar saya pun menjawab, "Gus, dalam agama Katolik semua makanan harum dan tidak ada yang haram. Apalagi jika yang memasaknya adalah Romo Andi." Lalu saya menegaskan, hanya racun yang haram untuk dimakan. Dan maaf, racun itu bukan makanan. Saudara yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengajarkan apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang keluar itu jangan ditafsirkan dengan muntahan, karena tidak ada orang yang memakan muntahan orang lain. Jadi ada orang yang pernah mengatakan, ada orang Katolik yang pernah ngomong, "Jika makanannya kamu makan tidak membuatmu muntah, maka makan itu halal." Bukan itu pengertiannya. Yang keluar dari diri kita, yaitu dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan kita, inilah yang bisa menajiskan atau mengotori jika yang keluar berupa dosa dan kekotoran. Pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah saluran pengungkapan diri manusia. Jika yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatan ini adalah hal-hal yang baik, maka kita sedang mengungkapkan kebaikan, atau kita hadir sebagai manusia baik. Sebaliknya,
Jika yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah hal-hal yang jahat, maka kita sedang mengungkapkan kejahatan dan dosa, atau kita sedang hadir sebagai manusia jahat. Sumber yang mempengaruhi ketiganya, pikiran, perkataan, dan perbuatan, adalah hati. Karena itu Yesus mengatakan, dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Pikiran adalah saluran pertama yang masih ada di bagian dalam diri kita. Kejahatan yang muncul di pikiran akan mengalir keluar dalam perkataan dan perbuatan. Dan Yesus meminta kita untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih, tetap baik, dan tetap suci. Bagi Yesus, yang menajiskan atau mengotori hidup manusia adalah dosa. Dosa adalah kekotoran sejati. Karena itu, pengungkapan tobat yang benar-benar membersihkan manusia dari dosa adalah dengan pembaptisan, dengan dimandikan. Baptis itu dari kata Yunani bapto, artinya mandi. Dalam gereja Katolik, absolusi atau pengampunan dosa juga dapat dilakukan dengan pemercikan air suci. Air digunakan untuk membersihkan dari kekotoran. Jadi hal utama yang harus kita perhatikan adalah menjaga diri dari kekotoran atau kenajisan karena dosa. Dosa yang muncul dari dalam hati. Maka marilah kita menjaga hati kita masing-masing. Amin.